Rangkuman Week 1 MPL ID Season 17. Pak AP farewell dari RRQ. EVOS resmi datangkan kekuatan baru untuk Week 2. Berikut update eSport MLBB terbaru. Jadi baru-baru ini komunitas MLBB Indonesia sedang dihebohkan dengan update berita terbaru MPL ID per 1 April 2026. Dan seperti biasa, kalau nanti ada update lagi bakal kita bahas di video berikutnya. Berita pertama, RRQ Hoshi langsung kena reality check di Week 1 MPL ID S17. Start yang kurang manis bikin mereka harus duduk di dasar klasemen. Tapi season masih panjang, pertanyaannya apakah trio super ini bakal tetap dipertahankan di Week 2 atau justru ada rotasi? Berita kedua, MVP leaderboard minggu pertama langsung dipimpin oleh god laner anyar Onyx, Kelra. Dengan total 34 poin, performanya benar-benar mencuri perhatian. Tapi perjalanan masih panjang, kira-kira siapa yang bakal geser posisi Kelra di Week 2? Berita ketiga, jadwal MPL ID S17 Week 2 siap dimulai. Setelah Week 1 penuh debut wajah baru, maniak dari god laner, dan performa tim-tim yang bangkit, Week kedua diprediksi bakal lebih panas lagi. Berita keempat, banyak netizen mulai menilai make dari MPL terlalu berlebihan. Kalau menurut kalian gimana guys? Berita kelima, kabar membanggakan datang dari scene Indonesia. RRQ dan Onyx resmi jadi klub partner eSport World Cup 2026. Ini jadi bukti kalau posisi Indonesia di eSport global makin kuat dan diperhitungkan. Berita keenam, Brands mengungkap kalau Super Toy bakal mengikuti jejaknya. Artinya, setiap permainan Toy bakal terus disorot, dan kesalahan sekecil apapun bisa langsung jadi bahan netizen sama seperti Brands dulu hingga akhirnya pensiun. Tapi enggak ya, ini feeling gua ya. Feeling gua dia bakal mengikuti jejak gua sih, Den. Dia mau ngapain aja udah kena goreng. Udah overhead. Ntar maupun dia ada game gendong ya, sekalinya under lagi ya, kena lagi. Berita ketujuh, ada momen menarik di mana Super Ken ngingetin Toy untuk jangan takut ngedamage. Dan reaksi Toy ini nggak bisa bohong guys. Ini nunjukin kalau secara mental, tekanan di panggung MPL memang besar banget. Jangan takut ngedamage ya Toy. Apa? Jangan takut ngedamage. Oke siap, Ken. Pengen gua, cuman nggak bisa aja. Berita ke-8, setelah kekalahan RRQ di week pertama, banyak kingdom yang mulai bersuara. Bahkan ada yang sampai menyeret nama CEO RRQ yaitu Pak AP dan meminta Pak AP untuk out dari RRQ. RRQ AP cuma bacot nyuruh Kingdom full support tim. Tapi ini hasil yang kami dapat setelah hashtag 7 di set terakhir. RRQ AP out. Kami sudah menunggu selama ini, tapi kenapa RRQ kita tidak improve? Bikin kecewa, buat apa Pak APK beli pemain? Sabar. Pemain, tapi yang dimainin Esrins lagi. Kingdom jahat adalah kingdom baik yang disakiti. Hashtag AP out. Berita ke-9, muncul opini kalau kesalahan terbesar RRQ adalah penggunaan embel-embel super. Bahkan Tuturu secara terang-terangan bilang najis ketika dirinya dipanggil dengan sebutan Super Tuturu. Kesalahan terbesar yaitu memakai nickname super ya. Super Tuturu kapan main King? Baru Super Tuturu. Najis. Berita ke-10, momen by one antara Kelra dan Arfi sempat jadi sorotan, dan Skylar memberi reaksi terkait itu. Banyak yang berspekulasi, apakah dalam hati Skylar merasa seharusnya dia yang ada di posisi itu? Aduin Kel. Ada Kel. Nah, makan tuh Isunsin ha. Kelra diaduin lo Isunsin lo. Anjing, yang ini gendongnya beda nih. Buset lu, manasin gue kalau begitu. Mulutnya harusnya aku yang di sana tuh. Gua lagi yang kena. Berita ke-11, Lemon sampai nggak bisa berkata-kata melihat performa RRQ Hoshi yang harus menelan 2 kekalahan tanpa kemenangan di week pertama. Aduh, gue speechless banget sih guys. Gue tuh bingung. Gue bingung mau ngomong apa. Kayak gue tuh sedih gitu loh. Jujur. Kan sedih gak sebagai Kingdom? Sedih kan? Cuman gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue set tapi gue gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak kesal. Gue benci banget kalau gue kesal sama sesuatu tapi gue gak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh guys.
tidak ada yang bisa gue lakuin gitu loh. Itu gue itu yang Kingdom rasain gak sih kan? Kingdom sedih, cuman kayak pengen yang bagus gitu, cuman nggak bisa ngapa-ngapain juga, udah pasrah aja gitu. Tapi masih ada 8 minggu lagi ya. Seharusnya bisa sih dibenerin dikit-dikit. Mistake-nya tuh sebenarnya bukan mistake apa ya? Mistake-nya masih bisa yang dibenerin gitu loh guys, bukan yang udah nggak bisa diapa-apain gitu. Gue gak bisa ngomong lebih ya. Thank you. Jangan capek ya Kingdom ya. Berita ke-12. Suns mengungkap alasan dirinya tidak melakukan taunting brutal saat menang melawan RRQ Hoshi. Suns mengatakan kalau dirinya bisa dimarahin Coach Yep kalau terlalu berlebihan. Jadi dia memilih untuk lebih menahan diri. Gimana? Kenapa kemarin nggak goreng sampai? Gimana cowok? Gue ditahan-tahan sama Kosep guys. Kemarin kenapa gue nggak terlalu brutal guys? Ditahan Kosep ya guys ya, ditahan Kosep gue. Kosep dimarahin gue cowok kalau ini, dimarahin sama Kosep guys kalau terlalu brutal gue. Jadi makanya kemarin ya bias tipis-tipis lah kemarin. Nggak bisa terlalu brutal guys kalau ada Kosep cowok. Kosep nonton juga soalnya. Berita ke-13. Keyboy mengungkap kalau dirinya cukup mengerti kenapa RRQ bisa kalah beruntun di week pertama. Menurut Keyboy, hal itu disebabkan karena roster RRQ yang masih baru dan belum memiliki chemistry yang kuat. Bang, apa tanggapan lu lawan pria super kemarin? Gimana guys ya? Menurut gua ya udah gitu loh. Kayak masih early banget guys, masih week 1. Terus mereka roster baru, wajar nggak sih? Wajar nggak sih guys? Kayak butuh proses, kayak santai nggak sih? Menurut gua tuh roster satu season pun biarpun dia kalah begitu kayak ya udah. Karena nggak segampang itu jujur guys. Chemistry tuh nggak segampang itu guys. Apalagi vibes-nya dari tim-tim sebelah beda-beda. Terus cara-caranya beda guys. Jadi nggak segampang itu sih semua tim tuh dari yang baru langsung langsung jago. Susah guys. Nggak segampang itu. Gitu. Jadi ya wajar banget kalau tim tuh yang istilahnya dirombak lah, karena itu menurut gua satu orang aja yang diganti tuh apa ya? Satu orang aja diganti tuh berasa banget buat tim guys. Terus. Dan terakhir, Week 2 MPL ID Season 17 bakal jadi saksi hadirnya kekuatan baru untuk EVOS. Pew resmi bergabung ke dalam roster dan dipastikan akan mengisi line up di Week 2. Ini jadi momen pembuktian buat Pew untuk unleash potensialnya di panggung MPL. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.